Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam pembahasan menuju negeri abadi yang subtemanya yaitu terpisahnya orang-orang munafik dari orang-orang mukmin. Kita sudah bacakan hadis dalil yang menyebutkan bahwasanya di hari kiamat nanti, orang-orang mukmin akan diberi Allah Subhanahu wa taala cahaya. Di saat mereka berada di suatu tempat yang sangat gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala memberi orang-orang mukmin cahaya. Di mana dengan cahaya ini mereka bisa melintasi sirat. Ya, dengan cahaya ini mereka bisa melintasi sirat. Ada yang diberi cahaya sebesar seterang gunung, ada yang lebih, ya. Ada yang sebesar pohon kurma, ya. Bahkan sampai ada cahaya itu hanya sebesar jempol kakinya, yang memancar dari jempol kakinya, ibu jari kakinya, ya. Terkadang hidup, terkadang mati. Setiap kali cahaya itu muncul, mereka pun mulai melangkah, dan di saat cahaya itu tidak ada, hilang, dan mereka pun berhenti. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di saat seperti itulah mereka melintasi sirat. Ya, mereka melintasi sirat. Adapun orang-orang munafik pada waktu itu dengan sendirinya terpisah dari kaum muslimin. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya nanti orang-orang kafir mereka akan mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mereka yang menyembah Firaun akan mengikuti Firaun, dan fa'auradahumul nar, Firaun akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Mereka yang menyembah matahari akan mengikuti sembahannya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, sehingga yang tersisa itu hanyalah orang-orang mukmin. Hanya di antara orang-orang mukmin ini termasuk di dalamnya orang-orang yang berpura-pura masuk Islam atau orang-orang munafik. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang yang pura-pura mengaku beriman dengan orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya. Dengan cahaya inilah akan tereliminasi orang-orang munafik dari orang-orang mukmin. Di mana orang-orang mukmin akan terus maju.
ya, akan terus maju melangkah menuju surga. Sementara orang munafik tidak bisa maju. Karena apa? Karena mereka tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin walaupun dengan keimanan yang sangat lemah, masih Allah Subhanahu wa taala berikan cahayanya dan mereka masih tetap bisa maju. Orang munafik sama sekali tidak diberi, ya, adapun orang munafik sama sekali tidak diberi cahaya. Makanya mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari orang-orang munafik, ya, pada hari orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami agar kami juga bisa berangkat maju dengan cahaya kalian. Naqtabis min nurikum. Kemudian qila irji'u wara'akum. Kemudian dikatakan kepada mereka, enggak, kalian balik ke belakang. Irji'u wara'akum. Qila irji'u wara'akum, kalian kembali ke belakang. Faltamisu nura, cari di sana. Carilah di sana cahaya kalian. Demikian. Dengan demikian, orang munafik akan berbalik ke belakang, orang-orang mukmin akan terus maju ke depan. Setelah terbagi antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, kemudian fadhuriba bainahum bisuril lahu bab batinu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adzab. Kemudian Allah letakkan dinding, ya, setelah terpisah antara orang mukmin dan orang munafik, Allah letakkan dinding. Sehingga terpisahlah orang-orang munafik dari orang mukmin. Dan di dinding ini ada pintu. Pintu ini orang-orang munafik melihat bahwasanya di pintu itu, di balik pintu itu adab. Padahal itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang ada di balik pintu, ya, merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang munafik melihat pintu tersebut, ya, melihat pintu tersebut, di baliknya merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Makanya mereka tidak berani masuk pintu tersebut. Padahal disitulah tempat orang-orang mukmin. Demikian ikhwah. Mungkin para pemirsa ingat, ada yang pernah membaca atau ingat bagaimana Dajjal ketika dia menangkap seorang pemuda, lantas pemuda ini diajak oleh Dajjal untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Pemuda ini tidak mau mengakui Dajjal itu Tuhan. Lantas Dajjal itu membelah laki-laki ini, ya, hingga meninggallah laki-laki ini. Kemudian Dajjal mengatakan, Dajjal satukan lagi dua potong tubuh laki-laki ini. Kemudian si Dajjal mengatakan, qum, bangkitlah, maka bangkitlah laki-laki ini. Lantas Dajjal kembali bertanya, bagaimana? Apakah sekarang engkau masih tidak percaya aku ini Tuhanmu? Kata si laki-laki ini semakin mantap, demi Allah, ente, kamu adalah Dajjal sebagaimana yang pernah diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Semakin yakin laki-laki ini. Akhirnya melihat laki-laki ini tidak tetap bersikukuh, tidak mau mengakui si Dajjal sebagai Tuhannya. Akhirnya Dajjal pun ingin menyembelih laki-laki ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan lehernya keras bagaikan tembaga. Dajjal nggak bisa membunuhnya. Akhirnya Dajjal lemparkan laki-laki ini ke dalam nerakanya. Sesungguhnya nerakanya Dajjal itu adalah surga dan surganya Dajjal itu adalah neraka. Jadi bagi pengikut-pengikut Dajjal melihat bahwasanya orang ini dilemparkan si Dajjal ke dalam nerakanya, ke dalam apinya, padahal tidak. Itu sesungguhnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini ikhwah, ya, orang-orang munafik melihat di balik pintu itu azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Makanya mereka ketika terpisah antara mereka dengan orang-orang mukmin, mereka enggak berani melewati pintu. Ya, karena menurut persangkaan mereka dan penglihatan mereka, di situ di balik pintu itu ada azab. Padahal di situ adalah orang-orang beriman yang merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Taib. Fal haqqu yukhbiru annal mu'minina al mu'minat alladzina istanaru bihadzal din al-'azim fid dunya wa 'ashu fi dawihi yu'tuna fi yaumil qiyamati nuran. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, mengabarkan bahwasanya orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, mereka yang senantiasa mencari cahaya agama ini, agama yang agung ini semasa dia di dunia, dan mereka hidup semasa di dunia dengan cahaya agama ini, maka nanti di hari kiamat mereka akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa cahaya ini? Yakshifu lahum tariqal mausulata ila jannatin na'im. Dengan cahaya ini dia dapat mengetahui kemana jalan menuju surga. Dia mengetahui kemana jalan menuju surga. Karena suasana pada waktu itu gelap gulita. Ya, orang-orang berjalan sesuai dengan apa yang mereka perkirakan. Tapi orang-orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin tahu kemana mereka berjalan, kemana mereka menuju. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan mereka cahaya. Ibarat ikhwah, kalau kita rumah tiba-tiba mati lampu sementara kita mau ke dapur, tentu kita nggak bisa. Kita meraba-raba, mungkin kita ke kanan atau ke kiri. Ya, kita berjalan ke depan atau ke belakang. Menurut perkiraan kita, kesanalah dapur. Bisa saja ketika kita meraba, ketika kita berjalan ke kiri, ternyata tersandung meja misalnya. Ternyata bukan jalan ke dapur. Namanya juga nggak bisa dilihat. Demikian. Tapi kalau mereka yang punya senter, dia dapat senter, dia bisa melihat kemana dia harus pergi. Dia lihat, dia gunakan cahayanya kemana arah menuju dapur. Demikian ikhwah, orang-orang mukmin nanti demikian. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka cahaya. Adapun mereka yang Allah beri cahaya yang demikian besar dan sangat terang, langsung mereka dengan mudah mengetahui kemana jalannya. Adapun yang Allah berikan sinarnya, orang-orang mukmin yang diberi sinar yang redup, ya mereka jangan pelan-pelan perginya. Melangkah demi langkah, setapak demi setapak menuju ke surga. Namun mereka tetap melangkah ke depan karena mereka mengetahui kemana arah menuju surga. Tapi itu dia, kecepatan mereka menuju surga itu tergantung dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka akan meniti sirat. Makanya di hadis yang lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada yang secepat kilat sampai ke seberang. Ada yang secepat angin, sekencang angin. Ada yang sekencang kuda yang berlari. Ada yang sekencang seorang laki-laki yang berlari kencang. Ada yang merangkak dan seterusnya. Itu semua tergantung dengan cahaya, seberapa besar cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Al-muhim, orang-orang mukmin baik yang cepat maupun yang lambat, mereka tetap maju menuju arah ke surga karena mereka mengetahui kemana arahnya. Adapun orang munafik, Allah pisahkan mereka dari orang mukmin dan mereka berada dalam kegelapan dan tidak mengetahui kemana mereka harus menuju. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Orang-orang mukmin yang semasa hidupnya memang mereka mempelajari agama Islam ini. Mereka mempelajari ibadah kepada Allah itu bagaimana. Kemudian mereka praktekkan, mereka sholat, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan birrul walidain, mereka berinfak, bersedekah, baca Quran, sholat malam. Itu semua mereka pelajari ya atas dasar panduan dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan bisa menyembah Allah kecuali atas dasar dalil dari Quran dan sunnah. Kita tidak bisa asal menyembah pada Allah. Harus kita ketahui bagaimana caranya. Dan Rasulullah lah yang telah mengajarkan kita bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cahaya tadi itu ikhwah. Sehingga kita mengetahui bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga
Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita cahaya nanti sebagai ganjaran bagi orang-orang mukmin yang mereka tadinya kurang begitu giat beribadah, dia punya keimanan tapi kurang kuat beribadah atau sangat minim sekali ibadahnya. Karena bagaimanapun iman itu sangat terkait dengan perbuatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dia akan meningkat dengan ketaatan kepada Allah dan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Ada keimanannya, ada keimanannya. Dia seorang beriman tapi juga dia berzina. Yang Rasulullah pernah mengatakan la yasriku sariku inna yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang sedang mencuri itu dia dikatakan beriman di saat dia sedang mencuri. Berkurang keimanannya, ya, kurang keimanannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, semakin minim keimanan seorang tapi ada loh, tetap ada keimanannya. Semakin tipis keimanan seseorang, maka semakin kecil nanti cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Semakin kuat keimanannya, kokoh menghunjam di dadanya, kokoh, maka semakin besar pula lah keimanan, semakin besar juga, semakin terang juga cahayanya yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cahaya bagaikan cahaya sebesar gunung, ya, maka sekarang saatnya. Karena sebesar apapun cahaya kita nanti di hari akhirat yang diberi Allah, itu tergantung dengan kita sekarang ini semasa kita di dunia. Makanya penulis mengatakan, ya, mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya di hari kiamat, ya, yang akan menyampaikan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan seberapa besar mereka menjadikan agama ini sebagai cahaya kehidupan mereka semasa mereka di dunia. Wa yujannibuhum al-atharati wal mazalik fi tariqin dahdin muzillatin. Dan dengan cahaya ini mereka bisa terhindar, ya. Mereka bisa terhindar dari tergelinciran karena jalan yang sedang ditempuh adalah jalan yang sangat licin. Ibaratnya ikhwah, kalau kita sedang menempuh jalan di mana jalan ini belum diaspal, masih tanah, hujan lebat, ya, dalam keadaan hujan atau baru turun hujan sehingga becek dan tanah licin. Jalan ini kan ikhwah, kalau kita pada siang hari kita bisa memilih-milih. Kita bisa memilih-milih mana jalan yang tidak licin. Kita bisa memilih-milih mana yang tidak berlubang. Tetapi kalau malam hari bagaimana? Tidak ada lampu jalan. Juga saat itu bukanlah malam yang terang bulan. Bagaimana caranya? Ya, kita hanya bisa meraba-raba. Dengan sangat mudah tergelincir dan sangat mudah masuk ke lubang. Kenapa kita tidak tahu jalan ini? Demikian ikhwah. Mereka yang punya cahaya yang sangat terang, mereka bisa memilih bagaikan mereka sedang berjalan di siang hari. Tapi bagaimana mereka yang punya cahaya redup? Dia menggunakan sebatang lilin untuk berjalan. Lilin paling hanya berapa meter? Mungkin hanya radius 1,5 meter yang bisa dia terangkan. Setelah itu akan terlihat gelap. Makanya dia harus hati-hati. Beda dengan orang yang punya lampu sorot yang sangat terang, di mana dia bisa menerangi jalan ini sampai puluhan meter ke depan. Jadi dia tidak ragu-ragu melangkah. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, dengan adanya cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, disitulah mereka akan terhindar dari ketergelinciran. Mereka tahu kemana arah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka yubashiruna bi jannatin na'im. Di sanalah orang-orang mukmin akan diberi kabar yang membuat mereka bahagia, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im, surganya Allah. Wa yuharrimul munafiquna alladziina kanu yaz'amuna fid dunya annahum ma'al mu'minin. Dan
Adapun orang-orang mukmin yang telah menggembor-gemborkan semasa di dunia bahwasanya mereka termasuk orang-orang mukmin, tidak akan diberikan cahaya ini. Demikian orang-orang munafik, ikhwah, orang-orang munafik ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka akan katakan, kami beriman sama seperti kalian. Kami beriman kepada Allah, kami juga beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka katakan, kami itu beriman sama seperti kalian. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bersama setan-setan mereka, sama-sama orang kafir, sama-sama orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, qalu inna ma'akum. Mereka katakan, aduh, kami ini sama seperti kalian. Inna ma'akum, sebenarnya kami itu pro kalian. Innama nahnu mustahziun, kami itu sebenarnya mau nokohin tuh orang-orang mukmin. Kami hanya mengolok-olok mereka. Kami nggak beriman, kami sama seperti kalian. Pura-pura saja. Itulah ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi orang yang seperti ini, ya, Allah tidak akan berikan cahaya. Makanya dia tidak bisa maju ke depan. Mereka berharap akan maju dengan memanfaatkan cahayanya orang mukmin. Ternyata tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kalian balik ke belakang, cari cahaya kalian di sana. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa annahum minhum, bahwasanya mereka ada termasuk orang mukmin, walakinnahum fil haqiqati mufariquna lahum la yahtaduna bihudahum. Padahal pada hakikatnya mereka berbeda dengan orang-orang mukmin. Mereka tidak meniti hidayahnya orang mukmin. Wala yaslukuna sabilahum minan nur. Mereka juga tidak meniti cahaya yang digunakan oleh orang-orang mukmin. Kama harramu anfusahum fid dunya min nuril Qur'anil azim, sebagaimana mereka orang-orang munafik telah menghalangi diri mereka untuk mendapatkan cahaya Qur'anul azim, cahaya Quran yang mulia semasa di dunia, maka fayatlubul munafiquna min ahlil iman fayantadhiruhum liyastadhi'u binurihim. Jadi mereka ini ikhwah, azanallahu wa iyyakum, ya, mereka tidak akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagaimana mereka di dunia, mereka sendiri yang telah mengharamkan diri mereka untuk mendapatkan cahaya Quran. Mereka sendiri yang telah menghalangi diri mereka untuk mendapatkan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan. Ya, mereka enggan. Malah mereka mengolok-olok orang-orang mukmin. Ya. Mereka membohongi orang-orang mukmin. Orang-orang munafik ini, ya, mereka minta kepada orang-orang mukmin supaya menunggu mereka. Untuk apa? Agar mereka bisa memanfaatkan cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Jadi mereka kepinginnya nih orang-orang munafik, mereka berjalan di belakang orang-orang mukmin. Karena orang mukmin itu punya cahaya. Ibaratnya gini ikhwah, kita naik sepeda motor nih. Sepeda motor kita tak punya cahaya, lampunya mati atau lampunya putus. Sementara jalan gelap, di depan kita ada sepeda motor yang cahayanya terang. Demikian kita katakan kepada yang punya sepeda motor di depan, bang, pelan-pelan ya bang, saya nggak punya sepeda motor, saya nggak punya lampu, supaya saya bisa melihat jalan mana yang berlubang, mana yang tidak. Kan begitu. Yang di belakang ini orang-orang munafik. Sepeda motor yang punya lampu, ya dia dengan leluasa pergi bisa belok kiri, belok kanan, dia bisa menghindari lubang, dia bisa menghindari ketergelinciran, dia bisa menghindari tempat-tempat jalan-jalan yang jalur-jalur yang licin. Orang-orang munafik ini kepingin memanfaatkan cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa hunaka yakhda'un. Di sini orang-orang munafik ingin membohongi orang-orang mukmin. Kama kan yakhda'un al-mu'minin fid dunya, sebagaimana mereka pernah menipu, membohongi orang-orang mukmin semasa di dunia.
Jadi mereka katakan, tunggu sebentar, kita bareng. Nah, gitu. Bahasa, kita tunggu sebentar ya, kita bareng. Padahal sebenarnya mereka ingin memanfaatkan cahaya orang-orang mukmin, karena mereka nggak punya cahaya. Ingin membohongi, ingin mengolok-olok, ingin menipu orang-orang mukmin, sebagaimana mereka di dunia dahulu. Wa yuqaulahum, hingga akhirnya dikatakanlah kepada mereka, irji'u wara'akum faltamisu nura. Ternyata Allah enggak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. Allah katakan, kalian balik ke belakang. Kalian balik ke belakang. Cari cahaya kalian di sana. Jangan ikuti orang-orang mukmin, karena mereka sudah punya cahayanya sendiri-sendiri. Wa bidzalika ya'udul munafiquna ilal wara'. Mendengar perintah itu, mereka pun balik ke belakang. Wa yataqaddamal mu'minuna ilal amam. Sementara orang-orang mukmin terus mereka maju ke depan. Lantas fa idza tamayazal fariqan, ketika sudah terpisah dua kelompok ini, kelompok mukmin dan kelompok orang munafik, daraballahu bainahum bisurin lahu bab batinu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Allah Subhanahu wa taala pun membuat batas mereka dengan berupa tembok, dinding, ya, yang berpintu, yang pintunya itu di dalamnya rahmat, di luarnya ada azab. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wa yakunu masirul mu'minina wal mu'minat jannat. Dengan demikian orang mukmin terus maju ke depan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa masirul munafiqin wal munafiqatin nar. Adapun jalan yang Allah berikan kepada orang munafik yaitu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbarul haqqu anna du'a'al mu'minin indama yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim huwa rabbana atmim lana nurana. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita tentang doa, isi doa orang-orang mukmin pada waktu itu, di saat mereka berjalan menggunakan cahaya mereka yang ada di hadapan mereka. Mereka sudah lihat ya, ada yang cahayanya kelap-kelip. Mereka sudah lihat ada yang tak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu orang-orang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, agar mereka bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 8. Yauma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada para nabi dan orang-orang mukmin bersama beliau. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Sungguh cahaya mereka tuh memancar dari depan mereka dan dari sebelah kanan mereka. Cahaya orang-orang mukmin akan memancar dari depan mereka dan dari sebelah kanan mereka. Yaqulun, seraya mereka ini berkata, seraya mereka ini orang-orang mukmin ini berdoa. Jadi Allah berikan cahaya, mereka terus maju menuju surga, seraya mereka berdoa. Masyaallah. Apa doanya ikhwah? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, ya, dan ampunlah dosa kami. Mereka khawatir, jangan-jangan cahaya ini hanya sampai tengah jalan, belum sampai ke surga, cahaya sudah habis, cahaya sudah mati. Ini yang mereka khawatirkan. Makanya doanya Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Maksudnya agar sampai tetap ada cahaya ini hingga mereka mencapai surga. Kemudian waghfir lana, ampunlah dosa kami. Kenapa mereka mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana? Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunlah dosa kami. Mereka tahu persis dosa-dosa ini yang membuat cahaya itu menjadi redup. Dosa-dosa ini yang membuat cahaya itu semakin kecil. Makanya mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan.
Harapannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dengan demikian cahaya ini akan sempurna, bisa mereka gunakan hingga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maksiat itu memang menghilangkan cahaya. Menghilangkan cahaya di hati. Mengotori hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya hati mereka hati mereka kotor. Para pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Para pelaku-pelaku dosa itu membuat hatinya kotor. Makanu yaksibun, akibat ulah mereka sendiri, akibat dosa maksiat yang mereka buat sendiri, kotor hati mereka, tidak bercahaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innal abda idza adnaba dzamban nakata nuqtatan sauda fi qalbi. Apabila seorang hamba berbuat maksiat, maka akan muncul satu noda hitam di hatinya. Fa in zadat. Kalau dia tambah lagi maksiat, maka bertambahlah titik-titik hitamnya. Berarti kalau bertambah, tambah maksiat, tambah titik, tambah maksiat, tambah titik. Ya kalau semakin banyak ikhwah maksiat, berarti semakin hitam hati itu. Tidak ada lagi cahayanya. Demikian ikhwah. Bintik-bintik maksiat ini yang juga akan mempengaruhi cahaya kita nanti di hari akhirat. Apabila dia tobat, fa in tabah taqula. Kalau dia tobat dari dosa tersebut, maka Allah akan hilangkan bintik tersebut. Oleh karena itu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Tips untuk menghilangkan bintik-bintik hitam di hati, banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ada dosa? Hanya Rasulullah yang tidak ada dosa. Kita pasti punya dosa, dan itu yang disebutkan Rasulullah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Salah di sini dikaitkan dengan taubat. Berarti salah yang dimaksud adalah dosa yang perlu kita mohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjernihkan dan membeningkan hati kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga di hari akhirat orang mukmin, masya Allah, sama apa yang mereka lakukan di dunia, begitu juga yang mereka dapati dan mereka lakukan di akhirat. Semasa di dunia, ketika mereka tahu mereka telah melanggar aturan Allah, ketika mereka tahu mereka telah berbuat maksiat, ketika mereka tahu mereka telah berbuat dosa, mereka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat juga seperti itu. Ternyata ketika mereka mendapatkan cahaya, mereka khawatir jangan-jangan cahaya ini akan mati sebelum sampai ke tujuan. Makanya doa mereka, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, dan ampuni kami. Ampuni dosa kami. Ampuni maksiat yang pernah kami lakukan. Berarti ikhwah, maksiat itu bisa meredupkan cahaya hati kita dan bisa meredupkan cahaya kita nanti di hari akhirat. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian wa yakunul masirul mu'minin wal mu'minat kemudian wa qala al-mujahid wa qala mujahid wad dhahhak wal hasan al-basri wa ghairihim. Adapun Mujahid, Dhahhak, Hasan al-Basri mengatakan dan lain-lain, hadza yaqul mu'minun hina yarawna yaumal qiyamati nurul munafiqin qad tufi'ah. Menurut pendapat Mujahid, ini seorang tabi'in, Dhahhak juga demikian, Hasan al-Basri dan lain-lain, mereka katakan, kenapa orang-orang mukmin doanya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana? Mengapa orang-orang mukmin doanya ya Allah sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami?
Kenapa demikian? Ucapan ini setelah orang-orang mukmin melihat di hari kiamat ternyata cahaya orang munafik dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pendapat Mujahid, Dohak dan Hasan al-Basri ini, berarti Allah Subhanahu wa taala tadinya memberikan cahaya kepada orang munafik, tapi lantas Allah matikan cahaya tersebut. Allah angkat cahaya tersebut sehingga mereka tetap berada dalam kegelapan. Orang mukmin yang masih memiliki cahaya melihat fenomena seperti itu. Orang munafik Allah matikan cahaya-cahaya mereka sehingga mereka tidak punya cahaya sama sekali. Sementara mereka masih punya cahaya, makanya doanya, ya Allah atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampun dosa kami. Mereka khawatir kejadian orang munafik itu terjadi pada diri mereka. Ini yang sangat mereka khawatirkan. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi intinya bahwasanya orang-orang yang beriman akan terpisah dari orang-orang munafik dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini kisah ini ikhwah. Berita ini yang disampaikan Allah kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Agar kita bisa jadikan ini sebagai pelajaran. Bahwasanya semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita jauhkan diri kita dari maksiat, ya walaupun 1-2 terbuat juga, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan cahaya nanti di hari kiamat. Untuk mempersiapkan cahaya kita nanti di hari kiamat. Apabila kita senantiasa semasa di dunia menggunakan cahaya agama Islam dalam menjalani kehidupan untuk menerangi setiap lini dan sendi kehidupan kita, dan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan cahaya yang sempurna. Adapun maksiat yang kita lakukan, yang pasti dilakukan oleh setiap anak-anak Adam, maka terapinya adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengatakan, "Innila astaghfirullah mi'ata marat fi yaumin." Aku itu istighfar kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Bayangkan ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, mohon ampun kepada Allah itu 100 kali minimal. Itu beliau. Terus kita gimana? Yang hari-hari berbuat maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, dan maksiat-maksiat yang lain yang bergelimang dengan dosa. Seringnya kita istighfar hanya sedikit. Itu pun terkadang istighfar hanya main-main, hanya sekedar lip service saja, hanya sekedar di bibir saja. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi istighfar ini merupakan banyak keistimewaannya. Ya, istighfar kita kepada Allah itu banyak keistimewaannya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan istighfar kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Tuhan kalian itu Maha penerima ampun, Maha memberi ampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar, Allah akan turunkan hujan dari langit dengan lebat. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan perbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Allah akan beri kalian kebun yang subur dan Allah akan alirkan sungai-sungai kalian. Itu dengan istighfar. Masya Allah. Ya, sesuatu yang mungkin kita anggap remeh padahal luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ikhwah untuk cahaya kita nanti di hari kiamat.
Oleh karena itu ikhwah azallahu iyyakum, banyaklah istighfar, ya, terutama di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amrus salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhi asyara." Tidak ada hari-hari di mana Allah lebih suka seorang itu melakukan amalan soleh di hari itu kecuali amalan soleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kesempatan kita ikhwah. Ini tanggal 7. Tanggal 7. 7, 8, 9, 10. 4 hari lagi. Padatkan kita dengan amalan soleh. Padatkan. Para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah bahkan lebih hebat ketimbang jihad fisabilillah? Seperti misalnya amalan soleh apa contohnya ya? Amalan soleh kita baca Quran. Baik, kita baca Quran di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Amalan soleh, baca Quran. Sesungguhnya bacaan Quran ini lebih afdol, lebih besar pahalanya ketimbang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ikhwah, yang Rasulullah katakan wa dzarwatu sanamihi jihad, dan puncak Islam itu jihad. Jadi yang paling besar pahalanya. Kenapa? Orang pergi berperang dengan hartanya, menyabung hartanya, bahkan menyabung nyawanya. Nyawanya mungkin hilang di sana. Luar biasa. Kalau harta yang kita korbankan, kita bisa cari lagi. Tapi kalau nyawa yang kita korbankan, kemana mau kita cari lagi? Milik kita yang paling berharga ya nyawa. Dia hanya satu, gak punya stok yang lain. Demikian. Itulah jihad. Yang Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seorang yang pergi jihad perang, ketika sungguhnya dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kelebatan pedang. Diampuni oleh Allah. Dan ikhwah perhatikan, sungguh amalan soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini itu lebih afdal ketimbang jihad fisabilillah. Apakah kita mau sia-siakan kesempatan ini? Kita abaikan? Qalu walal jihad fisabilillah, ya Rasulullah, bahkan lebih hebat, lebih besar pahalanya ketimbang jihad fisabilillah. Beliau katakan walal jihad fisabilillah. Bahkan lebih besar pahala amalan soleh 10 hari di awal bulan Hijjah ketimbang jihad. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika bi syai'. Kecuali kalau seorang yang keluar jihad kemudian dia pulang tak bawa apa-apa. Tidak bawa harta ghanimah dan juga tidak membawa dirinya. Artinya dia tewas di sana. Mati syahid. Kalau itu tidak bisa dilawan. Itu luar biasa. Tidak bisa ditandingkan dengan amalan soleh di 10 hari di awal bulan Hijjah. Istighfar termasuk amalan soleh, ikhwah. Ya, istighfar termasuk amalan soleh. Berarti istighfar kita yang kita lakukan, ya, kita mohon ampun kepada Allah, yang kita panjatkan kepada Allah di 10 hari di awal bulan Hijjah ini lebih afdal ketimbang di hari-hari yang lain. Makanya para ulama mengatakan Asyarul Hijjah, 10 hari di awal bulan Hijjah, khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia ini 10 hari di awal bulan Hijjah. Oleh karena itu ikhwah azallahu iyyakum, untuk mendapatkan cahaya kita nanti di hari akhirat, perbanyak istighfar kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, apa yang kita pelajari sekali lagi untuk menambah wawasan kita bagaimana kondisi kita nanti di hari kiamat. Kondisi kita di sana tergantung dengan kita di sini. Baik kita di sini, insya Allah akan baik di sana. Tak peduli kita di sini, maka Allah gak akan mempedulikan kita juga nanti di hari kiamat. Wala haula wala quwata illa billah. Demikianlah pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas sedikit yang kita sampaikan tadi semoga bermanfaat, ya, menggugah hati kita agar kita bisa mempersiapkan diri. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah,
Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas pembahasannya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar bahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 081 989 6543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Saya Umu Mizan dari Rengat, Riau. Ya, silakan pertanyaannya, Bu. Ya, saya mau nanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini kita ada hadisnya, kita beramal dengan amalan ahli sorga, tetapi setelah ditakdirkan kita masuk neraka, kita beramal satu sejengkal lagi mau masuk surga, tapi kita ditakdirkan masuk neraka, kita dimasukkan ke dalam neraka gitu. Jadi pertanyaannya, Bu? Jadi gimana tuh Ustadz, gimana tuh amalan yang mengantarkan kita sejengkal lagi masuk surga gitu? Oh ya, jadi sebelum akhir hayatnya kita melakukan amalan yang buruk seperti itu ya, Bu ya, sehingga dapat memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi jika kita beramal dengan amalan ahli surga katanya gitu kan, sehingga kita sejengkal lagi masuk surga, lalu kita ditakdirkan masuk neraka. Gitu. Jadi kita masukkan dalam neraka. Begitu juga sebaliknya gitu, Ustaz. Kita beramal gitu. Jadi bagaimana amalan kita yang sebelumnya ya, Bu ya? Ya bagaimana kita ya betul. Gimana tuh pemahaman yang sebenarnya tuh, Ustaz? Gitu. Ya, kami butuh pencerahan sebab ini banyak menjadikan menjadi hujah dibagi ke kami gitu, gimana amalan kita gitu. Kalau sudah ditakdirkan masuk neraka gitu, bagaimana? Ya baik, sudah Bu. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya Ustaz, jika kita beramal dengan amalan ahli surga, sedangkan kita sejengkal lagi masuk ke dalam surga, akan tetapi Allah takdirkan kita untuk masuk ke dalam neraka. Bagaimana amalan kita sebelumnya Ustaz? Begitu pula jika sebaliknya, jika kita sudah ditakdirkan masuk neraka, tetapi Allah takdirkan kita untuk masuk ke dalam surga. Bagaimanakah amalan kita yang sebelumnya Ustaz? Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan bagi ibu yang dari Riau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiquhul kitab fayamalu bi 'amali ahlin nar fayadkhuluha." Sungguhnya ada orang-orang yang melakukan amalan penduduk surga hingga antara dia dan surga hanya tinggal sehasta. Antara dia dan surga hanya tinggal sehasta. Artinya dikit lagi dia masuk surga. Tetapi takdirnya menyatakan lain. Sehasta ini ternyata di akhir kehidupannya dia mengisi amalannya dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahlin nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiquhul kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada juga sebaliknya, seorang yang melakukan amalan penduduk neraka hingga antara dia dan neraka tinggallah hanya satu hasta. Artinya dikit lagi masuk nerakalah dia. Tetapi takdir menyatakan beda, ya, menyatakan bahwasanya Baik. Ikhwah rahimanallah, bisa ulangi lagi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
inna rajulan la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Inna rajulan la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sungguhnya seorang laki-laki berbuat perbuatan penduduk surga hingga antara dia dan surga hanya tersisa satu hasta. Fayasbiquhul kitab wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Yang ternyata takdirnya beda. Ternyata sisa yang satu hasta ini dia isi dengan perbuatan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahlin nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqul kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada juga sebaliknya, seorang yang berbuat perbuatan penduduk neraka hingga antara dia dan neraka itu tinggal hanya sehasta. Dikit lagi dia masuk neraka. Tapi ternyata kitabnya, takdirnya menyatakan lain, bahwasanya yang sedikit ini ternyata dia habiskan, dia akhir dengan melakukan perbuatan amalan orang-orang penduduk surga hingga dia pun akhirnya masuk surga. Ini bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui ikhwah azallahu wa iyyakum, dalam riwayat yang lain ada disebutkan fima yabdulin nas la ya'malu fayasbuqul inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Itu ada tambahan. Sesungguhnya seorang itu ada melakukan satu amalan penduduk surga sepengetahuan orang-orang, dia melakukan amalan penduduk surga hingga antara dia dan surga tinggal sejengkal. Kemudian dia lakukan amalan penduduk neraka, akhirnya masuk neraka. Demikian juga sebaliknya. Wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahlil nar fi ma yabdulin nas. Seorang yang melakukan amalan penduduk neraka sepengetahuan orang. Jadi yang sebenarnya dia nggak tahu. Jadi yang dikatakan dia melakukan amalan penduduk surga sepengetahuan orang. Pada sebaliknya orang nggak tahu. Seorang sepertinya terlihat melakukan amalan penduduk neraka sepengetahuan orang-orang, padahal sebaliknya orang nggak tahu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini Rasulullah SAW mengatakan al-amalu bil khawatim. Amalan kita itu tergantung dengan akhir daripada amalan kita. Ya, sampai Rasulullah mengatakan mangqala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapan mengucapkan la ilallah maka dia masuk dalam surga. Jadi bagaimana sebenarnya ikhwah azallahu wa iyyakum? Banyak amalan yang kita lakukan, ternyata bisa saja seorang itu ketika tinggal sehasta lagi dia melakukan kesyirikan. Ya, dia melakukan kesyirikan sehingga Allah habiskan ini semua. Gara-gara kesyirikan yang dia lakukan, dosa syirik yang dia lakukan, Allah hapuskan semua kebaikan-kebaikannya. Bukankah Allah mengatakan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, kami akan hapuskan semua amalan kebaikanmu. Habis sama sekali. Demikian ikhwah. Adapun orang yang tadi yang melakukan amalan yang buruk, kemudian dia bertobat. Ya, kemudian bertobat. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan keburukannya dengan kebaikan. Demikian ikhwah. Berikutnya, ketika kita bicara takdir, kalau ada yang mengatakan, lantas kenapa Allah takdirkan seperti itu? Ikhwah, salah satu cara kita beriman dengan takdir, yaitu kita beriman dengan ketetapan baik dan ketetapan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik dan takdir buruk. Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap manusia itu innallaha khalaqan nar wa khalaqa ahlaha. Allah itu menciptakan neraka dan Allah juga menciptakan penduduknya. Allah menciptakan surga dan Allah ciptakan penduduknya. Masing-masing kita ini sudah tahu, sudah ditetapkan di mana tempatnya, di surga kah atau di neraka kah. Tapi kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Takdir kita kemana kita nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, innal qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Fala takshifuha. Enggak usah kalian singkap-singkap. Ya, untuk lebih mudahnya begini ikhwah. Ya, afan ini agak sedikit panjang dikit ya penjelasannya. Singkatnya begini. Bukankah kita sudah tahu bahwasanya
rezeki kita sudah ditakdirkan. Sudah ditetapkan berapa jumlahnya. Tiap hari, tiap detik Allah sudah tentukan. Gak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Baik. Lantas apa yang kita lakukan? Bukankah ketika kita berjualan, kita berdagang, kita buka kedai kita sampai jam 8 belum juga ada yang pembeli. Padahal kita tahu bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan. Bukankah kita masih akan membuka hingga zuhur? Harapannya apa? Harapan semoga akan datang pembeli nanti sebelum zuhur. Ternyata sampai zuhur tengah hari juga belum datang pembeli. Kan kita masih punya harapan. Masih punya harapan bagaimana? Kita harus berusaha tetap. Kita harus buka kedai kita tetap sampai asar. Harapan tetap ada. Dengan keyakinan, ikhwah, dengan keyakinan bahwasanya rezeki itu sudah ditetapkan. Kita yakin itu. Tapi kita tak berharap, kita tak berusaha, berupaya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu, nah ini dia. Mana tahu ada rezekinya. Ternyata sampai asar belum juga ada. Kita masih berharap semoga sampai sebelum maghrib akan datang pembeli. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika kita berusaha untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, itu dengan keyakinan rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mengharapkan mencari rezeki sebanyak-banyaknya dengan keyakinan rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk berupaya. Hasil itu Allah yang menentukan. Setelah kita maksimal, ikhwah, setelah kita maksimal melakukannya, barulah kita tahu, oh ternyata memang sampai segini saja rezeki kita. Setelah kita maksimal. Bayangkan ikhwah, kita mencari rezeki dengan keyakinan rezeki sudah ditetapkan. Ada dan tidak adanya. Kenapa nggak kita pakai saja? Udahlah, nggak usah kita berusaha. Kenapa? Toh Allah sudah tentukan rezeki kita. Demikian juga dalam mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan dengan mengatakan kita kan sudah tetapkan Allah masuk surga dan masuk neraka. Ya kalau Allah tetapkan masuk surga ya kita masuk surga. Kalau Allah tetapkan kita masuk neraka ya kita masuk neraka. Tidak seperti itu konsepnya. Ini konsep yang keliru. Bukankah ketika sudah ada makanan di hadapan kita, kita harus berupaya bahwasanya makan itu sampai ke mulut kita? Apakah kita hanya berpangku tangan dengan melihat makanan yang ada di hadapan kita dengan keyakinan kalau makanan ini jadi rezeki kita, maka makanan ini akan sampai ke mulut kita tanpa ada usaha? Gak akan ada seorang pun yang waras yang berpikiran seperti ini. Harus diusahakan dulu. Kita angkat tangan kita ambil makanan tersebut, kemudian kita upayakan masuk ke mulut, sampai di mulut kita kunyah, kita upayakan, kemudian diupayakan lagi untuk menelan. Itu pun belum tentu menjadi rezeki kita. Terkadang kita muntahkan kembali. Tapi upaya, makanya ikhwah Rasulullah katakan fasyaddidu wa qarib, berupaya dan mendekat. Itulah tugas kita. Kita tidak ditugaskan untuk menelisik hasil. Bukan. Kita diperintahkan untuk berupaya. Hasil itu Allah Subhanahu wa taala menentukan. Semua aktivitas hidup kita diperintahkan untuk berupaya, berusaha. Hanya itu hak kita. Hanya itu tugas kita. Hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Anda diperintahkan untuk bertanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita diperintahkan untuk maksimal melakukannya. Hasilnya, apakah pasti kalau sudah maksimal kita lakukan, pastikah anak kita akan menjadi anak yang soleh? Belum tentu juga. Nabi Nuh alaihissalam tidak maksimal bagaimana dia? Ternyata ketentuan takdir anaknya tidak masuk Islam. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, seorang pengrajin patung. Dia seorang musyrik. Ternyata Allah anugerahkan dia seorang anak yang Nabi dan Rasul. Demikian. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, kita diperintahkan berusaha, berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hasil serahkan kepada Allah. Hasil serahkan pada Allah. Ya, disitulah Allah akan melihat
Bagaimana kita? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya maksimal di jalan kami akan beri mereka petunjuk di jalan kami. Maksimalkan ikhwah, maksimalkan. Demikian juga untuk menuju surga. Maksimalkan. Masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita tetap berharap dari Allah bahwasanya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ya Allah kumpulkan kelak di hari akhirat. Demikianlah para pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Dan waktu kita seperti sudah habis ya, sangat terbatas. Semoga apa yang telah kita dapatkan tadi ya walaupun hanya sedikit tidak apalah. Itu sebagai wawasan dan persiapan kita untuk menuju akhirat. Perjalanan kita panjang. Kita sekarang masih di awal perjalanan ikhwah. Kita sekarang ini, Anda yang hidup pada saat ini, itu masih di awal perjalanan. Perjalanan kita masih terlalu jauh, panjang, luar biasa. Kita persiapkan sekarang. Kesiapan kita dalam menempuh perjalanan yang panjang, itu tergantung dengan di awal-awal perjalanan kita sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.